jiwa patriotisme dan kesatria prajurit TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, agar patriotisme kesatria bersama-sama membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh akan merusak jiwa juang para prajurit TNI dan bisa menyebabkan pengkhianat. Bagaimana menyelamatkan masa depan Indonesia? Saat ini bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran atau terhindar dari segala mara bahaya. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi. Adalah Museum Kostrad. Dalam ruang kerja Pak Harto ada patung Pak Harto, Pak Sarwoedi, dan Pak Nasution yang menggambarkan saat kritis rencana penyelamatan negara dari pengkhianatan PKI sekaligus peran utama dari Panglima Angkatan Darat Kostrad dan Resimen Parako yang kini disebut Kopassus. Kita lihat sedikit videonya. Video tadi menggambarkan betapa geodrama yang ada di Makostad. Di depan Makostad ada bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto dulu. Disitulah direncanakan bagaimana mengatasi pemberontakan G30 PKI, di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk kepada Pak Sarwoedi sebagai Komandan Resimen Parakomando. Dan pada saat itu Pak Sarwoedi mengatakan dibantu oleh KKO untuk mengamankan TVRI dan RRI, sehingga Pak Sarwoedi bisa ke Lubang Buaya untuk mencari tempat dikuburnya jenazah pahlawan revolusi. Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 PKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang duduk Resimen Parakomando dengan Sarwoedi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan patung itu sekarang tidak ada bersih. Ini berarti, saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Dalam kesempatan ini saya mengetuk jiwa patriotisme dan kesatria prajurit TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, agar patriotisme kesatria bersama-sama membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh akan merusak jiwa juang para prajurit TNI dan bisa menyebabkan pengkhianat minimal ataupun menjual institusi untuk hanya sekedar mengejar jabatan, dan akan bermuara pada ingkar terhadap sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan percaya masih ada jiwa patriotisme dan kesatria di relung hati para prajurit TNI dimanapun mereka bertugas. Bersihkan ini semuanya agar peristiwa kelam yang lalu tidak terjadi lagi. Mengapa saya katakan ingkar sumpah? Karena setiap prajurit itu selalu pada saat dilantik bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas kitab suci agamanya masing-masing. Dalam hal ini juga berlaku sumpah ini kepada Bayangkara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya yang dilantik sebelum tahun 2002.
pangkat apapun itu. Pertanyaannya, lantas apakah kita khususnya generasi muda masih saja berpangku tangan? Oleh sebab itu dibutuhkan langkah-langkah praktis dan strategis menggalang kekuatan bersama seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu menyelamatkan Indonesia. Beberapa langkah praktis dan strategis yang harus segera dilakukan disarankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan ideologi yang terus dirongrong dan sudah dalam kondisi lampu merah yang saya sampaikan tadi. Menyelamatkan ekonomi demi kesejahteraan seluruh rakyat. Menyelamatkan demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila. Menyelamatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menyelamatkan penegakan hukum dan keadilan. Langkah-langkah inilah kelima agenda di atas sepenuhnya ditujukan agar bangsa Indonesia terus berada di jalur jalan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, konstitusional, pro rakyat, tertib, beradab, adil, dan makmur, serta yang lebih penting lagi adalah untuk menyiapkan kehidupan bagi anak cucu kita, generasi akan datang, pemilik negeri ini. Saya ulangi, serta yang lebih penting lagi adalah untuk menyiapkan kehidupan bagi anak cucu kita, generasi akan datang sebagai pemilik negeri ini. Chef Al-Kultur, ingat kita harus selalu tidak boleh abai, selalu waspada dan bangkit atau punah. Saya ulangi, kita bangkit atau kita punah.